A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi tu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya selamat pagi, siang, sore maupun malam, khususnya teruntuk Ibu Eriska Ginalita Dwi Putri yang saya hormati, dan selebihnya kepada rekan-rekan yang menonton video saya kali ini. Perkenalkan, saya Arya Al-Malik dengan NIM 2332011026. Pada kesempatan kali ini saya membuat video dengan tujuan memenuhi penugasan ujian akhir semester pada mata kuliah Alternative Dispute Resolution ataupun alternatif penyelesaian sengketa. Dan video ini berjudul dengan tema yang digunakan yaitu mekanisme diplomatik dan hukum dalam menyelesaikan sengketa internasional, dan dianalisis komparatif dalam kerangka alternatif dispute resolution. Dan ada sedikit kata pengantar, yakni dalam interaksi antar negara, sengketa adalah keniscayaan. Perbedaan kepentingan ekonomi, batas wilayah, atau penafsiran perjanjian dapat memicu ketegangan. Berbeda dengan sengketa domestik yang memiliki sistem peradilan terpusat. Masyarakat internasional adalah masyarakat anarkis tanpa pemerintah dunia yang berdaulat. Oleh karena itu, mekanisme penyelesaian sengketa internasional berkembang dalam dua poros, yakni yang pertama, mekanisme diplomatik ataupun politik non-adjudikatif yang menekankan pada kemauan para pihak dan fleksibilitas. Dan yang kedua, mekanisme hukum atau yudisial adjudikatif yang menekankan pada penerapan aturan hukum dan keputusan pihak ketiga yang mengikat. Jadi pertanyaan dari analisis kali ini yaitu dalam konteks ADR ataupun alternatif dispute resolution ataupun alternatif penyelesaian sengketa, yakni bagaimana efektivitas mekanisme diplomatik dan hukum dalam menyelesaikan sengketa internasional, dan juga faktor apa yang menentukan pilihan suatu negara atas mekanisme tertentu. Jadi di dalam kerangka hukum internasional, menurut pasal 33 Piagam PBB, jadi dalam pasal 33 ayat 1 Piagam PBB menjadi landasan utama yang menyebutkan metode penyelesaian sengketa secara damai, diantaranya yaitu ada negosiasi, penyelidikan ataupun inquiry, mediasi, konsiliasi, arbitrase atau dengan cara penyelesaian yudisial melalui pengadilan, dan cara-cara damai lainnya pilihan para pihak. Mungkin secara musyawarah ataupun bagaimana, tergantung. Jadi 6 metode pertama dapat dikategorikan ke dalam 2 kelompok besar yang akan kita bahas dalam video kali ini. Mekanisme diplomatik yang dengan cara non-adjudikatif. Karakteristik umum mekanisme diplomatik yaitu diantara lain ialah berdasarkan persetujuan para pihak, yakni hasil akhir bergantung sepenuhnya pada kesepakatan bersama. Kemudian karakteristiknya yaitu tidak mengikat secara hukum,
jika sebelum ada perjanjian ya. Terus berikutnya yaitu fleksibel, baik itu dalam proses, aturan, dan substansi ataupun nilai-nilai yang terkandung bisa disesuaikan. Kemudian konfidensial, yakni dapat menjaga hubungan baik antar negara, lalu berorientasi pada kepentingan interest based, berorientasi pada kepentingan, yakni mencari solusi win-win solution. Jadi kedua belah pihak saling menguntungkan begitu. Adapun jenis-jenis mekanisme diplomatik seperti yang sudah disebutkan saya pada awal, yakni negosiasi. Negotiation yaitu ialah cara komunikasi langsung antar pihak yang bersengketa ataupun bermasalah tanpa keterlibatan pihak ketiga. Jadi pihak A dan pihak B berunding. Jadi contohnya ada nih, perundingan batas maritim Indonesia-Malaysia yang ada di Pulau Sulawesi. Kelebihan dari negosiasi yaitu adalah cara penyelesaian sengketa yang paling sederhana dan juga menjaga kedaulatan penuh. Adapun kekurangannya yaitu sering mandek jika ada ketimpangan kekuatan atau kebuntuan politik. Yang kemudian setelah negosiasi ada mediation. Jadi mediasi yaitu adalah cara penyelesaian sengketa melalui pihak ketiga yang netral atau biasa disebut sebagai mediator yang memfasilitasi perundingan untuk membantu pihak mencapai kesepakatan. Mediator tidak memiliki wewenang untuk memutus seperti hakim, hanya bertugas untuk membantu para pihak yang sedang bersengketa. Jadi contoh mediasi yaitu mediasi ASEAN dalam sengketa Kamboja dengan Thailand soal kuil perah Vihear pada tahun 2008 hingga tahun 2011. Adapun kelebihan mediasi yaitu membuka jalan komunikasi baru dan juga menawarkan solusi kreatif. Dan kekurangan mediasi yaitu keberhasilan sangat bergantung pada kredibilitas mediator dan goodwill para pihak. Setelah mediasi, kemudian ada konsiliasi ataupun conciliation. Jadi conciliation yaitu merupakan cara penyelesaian sengketa yang menggunakan pihak ketiga. Pihak ketiga tersebut biasanya disebut komisi konsiliasi dan bertugas secara aktif menyelidiki fakta sengketa dan mengajukan usulan penyelesaian yang tidak mengikat rekomendatory. Adapun contoh konsiliasi ini dalam sengketa batas maritim antara Timor Leste dan Australia pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 di bawah UNCLOS. Dan ada kelebihan untuk konsiliasi ini, yakni kelebihannya yaitu lebih terstruktur dari mediasi, melibatkan investigasi fakta. Tapi di samping ada kelebihan, ada juga kekurangannya, yaitu prosesnya bisa panjang, usulan bisa ditolak salah satu pihak. Yalah itu kekurangan dari konsiliasi. Adapun mekanisme hukum atau adjudikatif. Jadi karakteristik umum mekanisme hukum yaitu keputusan dibuat oleh pihak ketiga yang independen. Contohnya seperti diputus oleh arbitrator ataupun oleh hakim. Kemudian keputusan bersifat mengikat, binding decision. Jadi para pihak mau tidak mau wajib melaksanakan keputusan yang telah diputus oleh arbitrator atau hakim tersebut. Lalu prosedur tetap dan formal. Prosedur tersebut mengikuti aturan hukum
acara yang telah ditetapkan. Adapun berikutnya yaitu berorientasi pada hak, right based. Jadi penyelesaian sengketa ini berdasarkan interpretasi terhadap hukum dan bukti. Dan juga berikutnya yaitu cenderung bersifat publik. Jadi putusan umumnya terbuka untuk publik kecuali ditentukan. Jadi terbuka untuk umum putusannya tuh. Adapun jenis-jenis mekanisme hukum yang ada di internasional. Yang pertama, arbitrase internasional. Jadi arbitrase internasional yaitu penyelesaian sengketa oleh satu atau lebih arbiter pilihan per pihak. Jadi berdasarkan hukum atau ex equo et bono, asas kepatutan dan kebaikan. Jadi contohnya yaitu sengketa Sipadan dan Ligitan antara Indonesia dengan Malaysia yang dimenangkan oleh Malaysia pada tahun 2002. Dan juga sengketa Laut Cina Selatan antara Filipina dengan Cina yang dimenangkan oleh Filipina pada tahun 2016. Ada kelebihan arbitrase internasional yaitu para pihak dapat memilih arbiter dan hukum yang berlaku. Serta arbitrase internasional ini lebih cepat dan lebih fleksibel daripada pengadilan tetap. Namun tetap di samping kelebihan yaitu ada kekurangan. Arbitrase internasional ini kekurangannya itu memiliki cost ataupun biaya yang tinggi, tantangan enforcement jika negara kalah tidak mau melaksanakan gitu. Kemudian ada penyelesaian judicial settlement yang biasa disebut penyelesaian sengketa oleh pengadilan internasional permanen berdasarkan hukum internasional ataupun lembaga terkait ataupun International Court of Justice, organ utama PBB yang berwenang atas sengketa antar negara, atau International Tribunal for the Law of the Sea atau biasa disebut ITLOS, khusus sengketa yang berbau laut yang menggunakan hukum laut, ataupun World Trade Organization Dispute Settlement Body yang biasanya merujuk pada sengketa perdagangan. Contoh kasusnya yaitu pada sovereignty over Pulau Batu Putih atau Pedra Branca antara Malaysia dengan Singapura di ICJ tahun 2008. Adapun kelebihan penyelesaian yudisial ini yakni otoritas tertinggi, jelas. Kemudian putusan definitif, berkontribusi pada perkembangan hukum internasional. Dan kekurangannya ialah proses sangat panjang, birokratis, yurisdiksi panjang berdasarkan persetujuan negara konsen. Adapun mekanisme diplomatik hukum yang mementingkan beberapa faktor, tapi ini masih menjadi pertanyaan. Jadi faktor pemilihan negara itu sifat sengketanya teknis kah, atau politis kah, atau kedaulatan kah, ataukah hubungan dan pihak lainnya ingin menjaga hubungan baik kah, serta kekuatan posisi hukumnya apakah memiliki argumen hukum yang kuat atau tidak, serta pertimbangan politik domestik, yakni opini publik ataupun tekanan elit. Kemudian ada studi kasus singkat sengketa Laut Cina Selatan. Jadi awalnya Filipina bersengketa dengan Cina terkait klaim maritim dan status fitur geografis. Jalur diplomatik yang ditempuh yaitu dengan cara negosiasi langsung dan dalam forum ASEAN, tapi gagal. Lalu beralih ke mekanisme hukum. Filipina mengajukan kasus ke Permanent Court of Arbitration ataupun PCA berdasarkan
UNCLOS pada tahun 2013 dan hasilnya PCA memenangkan Filipina pada tahun 2016. Namun Cina menolak proses dan putusan non-participation and non-compliance. Jadi analisis alternatif dispute resolution, meski mekanisme hukum menghasilkan putusan yang jelas dan menguntungkan Filipina tanpa enforcement yang efektif dan kemauan politik dari pihak yang kalah, penyelesaian akhir tetap harus kembali ke meja diplomasi seperti yang terjadi kemudian. Dan kita telah mencapai pada agenda kesimpulan. Jadi kedua mekanisme diplomatik dan hukum merupakan instrumen alternatif dispute resolution yang vital dalam penyelesaian sengketa internasional, masing-masing dengan logika kelebihan dan kekurangannya. Tidak ada mekanisme yang superior secara mutlak. Pilihan adalah hasil kalkulasi strategis berdasarkan kepentingan nasional, kekuatan positif hukum, dan dinamika politik. Kecenderungan pragmatis dalam praktik sering terjadi. Alur campuran hybrid approach diplomasi digunakan untuk menghindari atau mempersiapkan jalur hukum, sementara ancaman atau hasil dari proses hukum dapat digunakan sebagai bargaining chip dalam negosiasi. Tantangan terbesarnya ialah mekanisme hukum adalah kepatuhan atau disebut compliance, sedangkan tantangan terbesar mekanisme diplomatik adalah kebuntuan, deadlock, ketika goodwill hilang. Jadi alternatif dispute resolution dalam konteks internasional mengajarkan kita bahwa di atas semua aturan dan prosedur, penyelesaian sengketa yang berkelanjutan pada akhirnya membutuhkan komitmen pada perdamaian dan tatanan hukum internasional dari semua aktor. Mekanisme diplomatik mengedepankan kebijaksanaan, sedangkan mekanisme hukum mengedepankan kepastian. Peradaban global yang damai membutuhkan keseimbangan dari keduanya. Mungkin cukup sekian video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.